Oke guys, di podcast kali ini kita ada di tempat yang baru banget nih dan pastinya tempatnya comfy banget, yaitu ada di Vineta Gelateria yang ada di Sanur. Ini aku udah pesen smoothie strawberry yang enak banget dan kalian harus banget nih nyobain ini karena ini recommended banget nih dari aku. Gimana nih kalau dari Pak Abbas sendiri? Enak nggak sih Pak? Enak banget deh pokoknya untuk jus mangganya kalian harus mencoba. Selain di sini ada minuman, di sini juga ada makanan berat atau dessert-dessert yang bisa kalian pesan. Jadi kalau kalian lagi males banget nih makan berat, lagi pengen yang manis-manis aja, di sini juga ada nih, ada gelato, ada cake yang seperti kita udah pesan. Oba juga ada nih, udah pesan cake. Semua di sini tuh enak-enak, recommended banget dan kalian pasti nggak akan nyesel di sini. Selain tempatnya yang luas, cozy, enak banget nih buat teman-teman yang mau nongkrong. Ya nggak sih Pak Abah? Apalagi di luar ada beanbag gitu, seperti di belakang kita juga ada kayak mini galeri gitu, jadi kalian bisa sambil cuci mata juga. Selain nongkrong, kalian juga bisa lihat beberapa lukisan atau art yang ada di sini. Selain aku ada di tempat yang bagus, podcast kali ini juga bakal ngasih kalian info-info yang tentunya bermanfaat banget nih buat teman-teman yang mau memulai usaha baru. Dimana di podcast ini aku ditemenin sama Pak Abah. Buat teman-teman semua, jangan lupa ditonton podcast ini sampai habis ya. Halo Sahabat Projasa, kali ini kita akan ngebahas mengenai izin usaha. Nah, buat kalian semua pengusaha-pengusaha muda yang mau merintis usaha dan masih bingung mau menentukan izin usaha perseorangan atau badan usaha, kalian harus banget nih simak video kali ini. Dan tentunya pada pembahasan kali ini aku gak sendirian, udah ada ahlinya di bidang pengurusan izin usaha, yaitu Bapak Hasbullah atau yang biasa kita sapa dengan Pak Abah. Oke Pak Abah, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Sisil. Ya, Pak Abah, kita mau tanya nih, sharing-sharing sedikit buat teman-teman sekalian yang mau memulai usaha baru. Baiknya mereka memulai usaha membentuk UD atau badan usaha langsung ya Pak ya? Oke, selamat sore teman-teman Projasa atau sahabat Projasa. Biasanya dalam merintis suatu usaha ada dua pilihan untuk badan usaha ya. Yang pertama adalah badan usaha yang belum mempunyai badan hukum, yaitu UD. Ya, yang kedua adalah badan usaha yang sudah berbentuk hukum. Itu ada PT Perseorangan, ada CV, ada PT biasa. Karena ada PT Perseorangan makanya saya sebut PT biasa ya. Iya. Yang ketiga adalah PT PMA atau penanaman modal asing. Oh, berarti PT PMA itu yang ada orang asingnya di dalam PT-nya? Yes. Kalau untuk CV sendiri, Bapak belum ada mention CV nih. Oh iya, sorry kelupaan. CV? Yang satu lagi yang berbadan hukum adalah CV. Oke, kalau untuk CV sendiri itu apakah sama dengan PT atau sama dengan UD Pak? Oke, kalau kita bicara kesamaan, mungkin CV dan PT hampir sama ya. Artinya minimal CV dan PT itu minimal didirikan oleh dua orang direksi atau persero. Namun kita bicara kepada tanggung jawab, kalau CV lebih banyak tanggung jawabnya adalah hanya direkturnya saja. Jadi direkturnya saja yang lebih banyak bertanggung jawab terhadap kegiatan di CV tersebut. Jadi direkturnya yang mengambil peran lebih banyak di dalam perusahaan itu. Oke Pak Abah, tadi kan Pak Abah sempat mention tentang PT Perorangan. Apakah PT Perorangan ini harus didirikan minimal 2 orang seperti badan usaha lainnya atau bisa 1 orang saja? Oke, untuk PT Perorangan, jadi untuk saat ini PT Perorangan cukup didirikan oleh 1 orang saja. Jadi dia bertindak sebagai owner dan sebagai direktur. Jadi semuanya cukup 1 orang saja. Dan perbedaannya PT Perorangan dengan PT biasa, PT Perorangan ini tidak mendapatkan SK Menkumham dan tidak membutuhkan akte. Tidak ada aktenya? Tidak ada akte dan tidak membutuhkan SK Menkumham. Dia hanya mendapatkan surat pernyataan yang memang diterbitkan oleh Kemenkumham sendiri. Oke, berarti perbedaan PT biasa dan PT Perorangan ini bisa didirikan oleh 1 orang, tidak mendapatkan akte dan SK Menkumham. Tapi apakah permodalan asing nih atau orang asing bisa membuka PT Perorangan Pak? Kalau untuk orang asing, untuk saat ini dia belum bisa untuk join di PT Perorangan. PT Perorangan hanya khusus untuk orang Indonesia dan catatannya lagi PT Perorangan modalnya maksimal adalah 5M. Oke. Modal maksimal 5M. Apabila modal mencapai di atas modal maksimal Pak? Ketika modalnya atau asetnya sudah lebih dari 5M, secara otomatis dia harus
merubah PT perorangan tersebut menjadi PT biasa. Oh, berarti harus menutup PT perorangannya dulu, baru membuka lagi PT biasa. Betul, dia yang harus menutup didirikan oleh minimal 2 orang, seperti tadi Pak ya. Betul. Oke, berarti untuk warga negara asing yang ingin membuka usaha harus melalui PT biasa. Kalau untuk warga asing, dia harus masuknya lewat PMA, tidak bisa PMA. masuk di PT biasa. Kecuali dia bisa masuk ke PT biasa, tetapi sebagai pekerja. Oke. Sebagai pekerja, jadi dia disponsori oleh PT biasa sebagai pekerja, tapi dia tidak bisa masuk sebagai pemilik modal atau pemegang saham. Berarti itu nyambung ke KITAS Pak ya. Kalau untuk sponsorship KITAS, PT biasa hanya bisa mensponsori KITAS untuk pekerja. Betul. Dan untuk KITAS investor disponsori oleh PT PMA seperti yang tadi Bapak jelaskan. Betul. Oke, untuk badan usaha tadi kita sudah bahas mengenai PT. Sekarang kalau untuk CV Pak, kalau untuk CV sendiri apakah dia memiliki sistem yang sama seperti PT atau sama seperti PT perorangan tadi? Oke, kalau CV kan hampir sama dengan PT dalam artian pendirinya minimal 2 orang. Oke. Nanti dalam pendirian 2 orang ada yang satu bertindak sebagai direktur atau persero aktif, yang kedua adalah yang sering disebut komanditer atau persero pasif. Nah, di dalam CV sendiri tanggung jawabnya memang lebih banyak kepada si direkturnya saja. Jadi untuk CV sendiri ini secara sistematis hampir sama dengan PT biasa Pak ya. Betul. Didirikan oleh minimal 2 orang sama seperti PT dan direkturnya berperan aktif di dalam Menjalankan usahanya. Ya, menjalankan usaha di dalam perusahaan tersebut. Betul. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai badan usaha. Badan usaha sendiri kan yang berbadan hukum ada PT perorangan, PT biasa. Kita sebut PT biasa ya, Ya. karena ada PT perorangan. Oke. Dan PT PMA ini masuknya seperti PT biasa Pak ya? Kalau kita kategorikan dia sebagai PT biasa, mungkin agak sedikit berbeda ya, karena memang PT PMA ini pasti ada orang asingnya. Oke, bedanya mungkin di permodalan. Di Oke, kita permodalan. sebut di PT biasa ini ada PT PMDN dan PT PMA. PMDN untuk permodalan dalam negeri atau 100% orang Indonesia dan PT PMA yang ada orang asingnya. Betul. Oke Pak, tadi kan kita udah bahas nih tentang usaha yang berbadan hukum. Sekarang kita bahas ke usaha yang tidak berbadan hukum. Contohnya yaitu usaha dagang atau biasa kita sebut dengan UD. Nah, kalau untuk UD sendiri nih Pak, apakah pengurusannya serumit usaha yang berbadan hukum atau memiliki cara yang berbeda? Kalau untuk pengurusan izin UD, caranya sangat gampang kok sekarang untuk saat ini ya. Jadi memang sudah sangat mudah. Cukup dengan KTP dan NPWP saja, orang sudah dapat memiliki izin usaha yang berbentuk UD atau perseorangan. Ya, atau Dan perseorangan. didirikan oleh satu orang bisa Cukup Pak satu ya? orang saja. Jadi untuk teman-teman semua yang memulai usaha, bagusnya memulai usaha dengan mendirikan badan usaha yang berbentuk UD atau perorangan tadi ya Pak, yang bisa didirikan oleh satu orang saja. Karena syaratnya yang tidak rumit dan prosesnya yang lumayan cepat Pak ya, benar Ya, Pak? betul. Kalau UD sendiri tidak memerlukan akte perusahaan Tidak dan memerlukan akte perusahaan dan tidak ada SK Menkumham. ya, tidak ada SK Menkumham. Tapi kalau dari segi izinnya, UD, PT, dan CV itu apakah ada satu izin yang sama atau izinnya berbeda-beda Pak? Kalau untuk produk izinnya hampir semua sama. Jadi produk izin yang ada sekarang ini yaitu NIB yang diterbitkan oleh OSS. Nah, yang membedakan mungkin tergantung dari jenis kegiatannya apa atau jenis usahanya apa. Jadi ada beberapa jenis usaha yang di situ ketika pada saat pendaftaran nanti secara otomatis akan muncul sertifikat standar. Jadi untuk jenis kegiatan tertentu memang membutuhkan sertifikat standar. Tapi untuk jenis kegiatan yang bersifat umum, untuk UD, PT perorangan, PT biasa, PMA ataupun CV itu produknya hanya satu, NIB. Ya, jadi secara global produk yang dikeluarkan untuk perizinan atau legalitasnya ini sama-sama NIB ya? Ya, sama-sama NIB semua, NIB. produknya NIB. Oke, NIB itu nomor induk berusaha untuk kalian yang belum tahu, dan pastinya kalau kalian masih bingung nih gimana sih caranya mengurus NIB, apakah aku harus membentuk CV dulu, membentuk PT, atau memulai dengan usaha perorangan. Kalian jangan sungkan-sungkan datang ke kantor Projasa untuk konsultasi dengan konsultan-konsultan yang sudah disediakan oleh kantor Projasa. Benar begitu Pak Abah? Betul. Karena untuk pengurusannya, Projasa bisa membantu kalian pengurusan dari nol, dari
sama sekali belum ada Ya, dari sama sekali belum punya izin. jadi baru punya niat nih, saya mau buat usaha tapi belum kebayang mau bikin usaha apa, bisa konsultasi ke Projasa. Iya, jadi nanti dari tim Projasa yang suggest untuk mendirikan badan usaha apa sesuai kebutuhan kalian semua. Nah, oke Pak Bambang, makasih banyak waktunya karena udah sharing Sama-sama, ilmu Mbak buat Susi. kita semua mengenai legalitas usaha atau izin usaha yang kalian perlukan untuk mendirikan usaha baru. Nah, dari Pak Abbas sendiri, apakah ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang mau mendirikan usaha? Oke, baik untuk sahabat Projasa ya. Ketika punya keinginan untuk memulai usaha yang baru, tidak perlu bingung atau tidak perlu ragu karena proses perizinan untuk badan usaha ya, baik yang berbadan hukum atau yang belum berbadan hukum, prosesnya sekarang sangat-sangat mudah. Dan lebih mudah lagi ketika teman-teman mungkin berkonsultasi ke Projasa. Mungkin itu saja. Oke, segitu aja Pak ya pesan-pesannya. Makasih banyak sebelumnya Pak karena sudah hadir di podcast kali ini dan menyempatkan waktu luang buat cuap-cuap nih sama teman-teman Projasa. Oke, makasih banyak nih buat teman-teman semua yang udah nonton podcast kali ini. Semoga banyak nilai yang bisa kalian ambil dan diterapkan untuk memulai bisnis baru kalian. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe podcast Projasa untuk mendapatkan notifikasi di podcast-podcast selanjutnya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.